Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukanlah kami atas pertolongan Roh Kudus memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 26 yang berbunyi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan dan berdoa untuk kita kepada Allah. Apabila kita pertanyakan kepada diri pribadi kita masing-masing, pernahkah kita mengalami tekanan hidup secara terus-menerus yang membuat kita galau dan bingung ketika kita sedang berdoa kusuk, bahwa pada saat itu kita tidak tahu lagi hal mana yang ingin kita prioritaskan atau utamakan di dalam mendoakannya kepada Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup kita ini. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita agar kita jangan sampai menjadi bingung atau galau di dalam berdoa kepadanya yang Maha Mendengar itu. Bahwa yang terpenting bagi kita ini adalah sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita mau tetap menyerahkan secara total rohani maupun jasmani hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pada waktu itulah kita akan sungguh-sungguh sangat merasakan bagaimana Roh Kudus menyatakan pertolongannya untuk membantu kita dalam kelemahan kita, guna mengungkapkan segala sesuatu tentang apa yang sebenarnya yang harus kita doakan kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan keluhan-keluhan sekalipun oleh kita tidak terucapkan dengan kata-kata diri pribadi kita sendiri. Bagi kita orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus, memang sudah harus menyadari betul bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah tahu tentang hal apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita sebelum kita mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat doa-doa kita. Marilah kita yakini, imani, dan percayai bahwa sesungguhnya yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam seluruh aspek dari hidup kita ini adalah ketika kita sedang khusus untuk berdoa atau tidak berdoa sekalipun, sangat perlu adanya sikap penuh penyerahan tentang diri pribadi bahkan keluarga kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber satu-satunya pengharapan yang kita harus betul-betul andalkan dengan sepenuh hati kita. Selama hati, jiwa, dan akal budi kita itu mau fokus untuk menyembah, memuji dan memuliakan hanya satu-satunya nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya pada permasalahan atau pergumulan hidup kita yang sedang menimpa diri pribadi atau keluarga kita, maka tanpa kita harus memohonkan atau memintanya sekalipun, sesungguhnya Dia Tuhan Allah Bapa kita itu akan tetap menolong dengan memberikan solusi atau jalan keluar yang sebaik-baiknya pasti akan dianugerahkannya kepada kita, umat yang dikasihi dan disayanginya ini. Marilah kita berlakukan hidup anugerah Tuhan Yesus ini untuk senantiasa siap sedia menghadapi apapun juga yang adalah suatu kenyataan yang tidak mungkin lagi dapat kita hindari, di mana apabila kita dalam kesesakan hidup yang sangat berat, bahkan dalam keadaan yang ringan sekalipun, pada waktu atau saat itulah kita harus merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengungkapkan atau menyampaikannya melalui dan di dalam doa-doa kita. Mari doa-doa kita itu bisa dan dapat kita wujudkan dengan bentuk nyanyian pujian yang hanya fokus untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan Allah Bapa kita
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus dengan pujian yang benar-benar dapat kita resapi arti maupun maknanya, yang boleh kita yakini, kita imani, kita percayai bahwa pada saat itu juga Roh Kudus secara pasti datang menolong kita, berbicara, berkata-kata melalui doa kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah dan resapilah kata-kata pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 4 dan ayat 5 berikut ini. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh kami sadari hanya Dikaulah yang dapat membantu kami dalam kelemahan kami, juga berdoa untuk kami kepada Allah Bapa di surga. Saat ini juga kami mau doakan bagi semua orang yang mengalami permasalahan maupun pergumulan hidupnya yang sungguh sangat memberatkan hidupnya itu. Tuhan tolong bagi mereka yang sungguh-sungguh akibat segala pergumulan maupun permasalahan berada dalam kekuasaan sakit penyakit berat maupun penyakit ringan sekalipun. Terlebih akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, mujizat maupun kepulihan dari segala kuasa sakit penyakit itu boleh Tuhan wujud nyatakan melalui perawatan para medis, dokter, obat, dan diagnosa dari semuanya itu. Bahkan keluarga pasti Tuhan akan pakai untuk kesembuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.